Cerita akan melanjutkan pertualangan Lamis dan Hakon. Langit yang cerah menjadi awal cerita. Hakon yang baru sadar ternyata di dungeon ini tidak hanya sektor Danau Siriu, tapi ada beberapa sektor lainnya juga. Tapi tiba-tiba Misuel datang dan mempunyai permintaan untuk Hakon. Selama ini Misuel sangat mengagumi Hakon dan meminta untuk memanggil Hakon dengan kata guru. Hakon pun sempat kaget karena ungkapan Misuel bisa menyebabkan salah paham yang dimana Hakon dan Misuel secara gender sama-sama pria. Tapi di tengah perbincangan, tiba-tiba Pak Ketu Beruang datang dan mengundang mereka untuk ikut rapat di sektor ratapan orang mati. Rapat ini dihadiri oleh beberapa ketua dari masing-masing sektor. Ada dari ketua sektor awal, sektor Gunung Anjing, dan beberapa dari sektor lainnya juga. Pak Ketu Beruang menegaskan bahwa Raja Dunia Bawah yang sebelumnya dilaporkan oleh Serikat Orang Bodoh adalah salah satu jenderal iblis. Keriol yang terlihat sangat marah mengeluarkan aura membunuhnya. Karena di misi sebelumnya, party yang dipimpin Kapten Serikat Orang Bodoh hampir ada korban jiwa. Pak Ketum menjelaskan ternyata jauh di utara di dalam dungeon ada kekuasaan Raja Iblis. Di dalam pasukan Raja Iblis ada beberapa peringkat jenderal dari mulai tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Jika Raja Dunia Bawah adalah tangan kiri, berarti dia adalah orang ketiga terkuat setelah Raja Iblis. Para ketua dari berbagai sektor menanyakan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Pak Ketu sambil ngegebrak meja dengan nada marah mengatakan, tentu saja kita akan mengalahkannya sekuat tenaga. Dan semua ketua dari masing-masing sektor menyetujui keinginan Pak Ketu Beruang. Dan semuanya sepakat hunter dari berbagai sektor akan bekerja sama untuk mengalahkan Raja Dunia Bawah. Beberapa hari kemudian, hunter dari berbagai sektor dikirim ke sektor ratapan orang mati untuk ikut regu penyergapan. Tapi Serikat Orang Bodoh tidak dengan kekuatan penuh. Tanpa dijelaskan alasannya kenapa Sui, Aka, Siro, dan Wakil Kapten tidak ikut dalam penyerangan kali ini. Besoknya penyerangan dibagi beberapa tim. Regu Serikat Orang Bodoh berangkat bersama Pak Ketu Beruang dan 3 hunter senior yang umurnya sudah tidak muda lagi. Salah satu di antara mereka adalah Enko Sensei, kepala panti asuhan sekaligus guru panahnya Sui, yang bernama Hoxi. Ternyata dulunya Pak Ketu Beruang satu grup dengan mereka sebagai hunter, jadi misi kali ini serasa nostalgia. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba Hoxi Sensei bisa merasakan ada monster di depan mereka. Inilah yang dinamakan umur hanyalah angka. Meskipun mereka sudah tidak muda lagi, tapi kerjasama dengan serangannya masih sangat mengerikan. Malamnya, Lamis dan yang lainnya mendirikan tenda untuk bermalam di perjalanan. Hakon selalu menjadi bagian penting karena salah satu tugasnya menyediakan makanan untuk para hunter. Lamis dilatih tipis-tipis oleh si nenek karena pasalnya tanpa menggendong Hakon, Lamis tidak bisa menargetkan serangan secara akurat. Di waktu yang sama, Hilumi justru kepikiran sesuatu dan merasa aneh dengan keputusan Raja Dunia Bawah yang membiarkan Lamis hidup. Karena pasalnya, jika pada waktu itu Raja Dunia Bawah membunuh mereka semua, mungkin keberadaan atau rencananya tidak akan ada yang melaporkan. Atau Raja Dunia Bawah sengaja menjadi umpan untuk mengumpulkan para hunter tingkat tinggi berkumpul di sektor ratapan orang mati. Namun tujuannya untuk apa? Singkat cerita, besoknya perjalanan mereka dilanjutkan. Tapi di tengah perjalanan, si kakek merasakan kekuatan magis yang cukup aneh. Benar saja, beberapa saat kemudian ada laporan dari party lain bahwa sekumpulan monster dengan jumlah yang banyak sekaligus Raja Dunia Bawah telah ditemukan. Di waktu yang sama, party yang dipimpin Pak Ketu Beruang akan menyergap Raja Dunia Bawah dari belakang.
Si kakek dan Hoshi Sensei akan menyerang dari jarak jauh dan sisanya menerobos ke depan. Tapi meskipun beberapa kali dikalahkan, pasukan Raja Dunia Bawah bisa kembali dihidupkan. Di waktu yang sama, si kakek menyadari sesuatu, kalau si Raja Dunia Bawah akan melakukan serangan sihir dengan skala besar. Pak Ketu pun langsung berteriak memberitahu hunter yang lainnya, tapi tiba-tiba untungnya serangan dengan skala besar itu tidak menyebabkan korban jiwa. Namun penyebab serangan besar tadi, pasukan si Raja Dunia Bawah juga ikut lenyap. Namun bukan masalah baginya karena pasukannya bisa dihidupkan kembali. Tapi di sisi lain ketika serangan dengan skala besar tadi meledak, ternyata Hakon telah melakukan siasat. Hakon dilemparkan oleh Lamis ke atas dan berubah bentuk menjadi alat penjual kardus. Agar bisa melayang, Hakon menggunakan sekumpulan balon ciptaannya. Agar siasatnya berhasil, Lamis menggunakan replikasi Hakon ciptaan Hilumi untuk mengecoh si Raja Dunia Bawah. Setelah Hakon tepat berada di atas Raja Dunia Bawah, Hakon berubah bentuk menjadi alat penjual es terbesar se-Jepang yang biasa ditempatkan di pelabuhan dan sempat terkenal pada masanya di TV karena tingginya bisa mencapai 18 meter. Di tengah kesombongan si Raja Dunia Bawah, dia tidak menyadari kalau di atasnya ada serangan dadakan dari si Hakon. Hakon tidak hanya menyerang dengan mengandalkan beratnya saja. Dia menambahkan air dengan es batu dan mengeluarkan alat AID yang bisa mengeluarkan sengatan listrik. Alasan kenapa sengatan listriknya sangat kuat karena Hakon sudah meningkatkan level kekuatan fisiknya. Lamis dan Hilumi yang cemas turun menghampiri si Hakon, tapi tiba-tiba Hakon langsung mengeluarkan berkah penghalangnya. Karena pasalnya yang selama ini dilawan oleh para hunter di sektor ratapan orang mati hanyalah tangan kirinya saja, yang berubah bentuk menyerupai tubuh asli si Raja Dunia Bawah. Meski demikian, menurut Raja Dunia Bawah itu sudah lebih dari cukup untuk memancing para hunter kelas atas ke sektor ratapan orang mati. Karena rencana sebenarnya Raja Dunia Bawah adalah menyerang sektor lain yang ditinggalkan hunter tingkat tinggi, sehingga pertahanannya semakin lemah. Setelah Raja Dunia Bawah menghilang, Pak Ketu memutuskan untuk segera kembali ke sektor Danau Shiryu. Dengan memanfaatkan sihir si kakek lalu didorong oleh Pak Ketu dan Lamis, perjalanan mereka berlangsung sangat cepat. Namun setibanya di sektor Danau Shiryu, sayang sekali semuanya sudah terlambat. Menurut laporan dari staf kantor Asosiasi Hunter, beberapa hari yang lalu, para monster dengan jumlah yang banyak tiba-tiba menyerang desa. Bahkan banyak warga yang tidak sempat untuk mengungsi. Lamis dan Hakon mendapatkan perintah untuk membagikan MBG di lantai 1 dan 2. Sedangkan yang lainnya naik ke lantai atas untuk mempertahankan garda terakhir di distrik Danau Shiryu, yaitu gedung Asosiasi Hunter. やっぱりここのみんなはたくましいな。俺も自動販 Di saat Lami sedang membagikan MBG di lantai 2, Hilumi pun meminta Hakon untuk membantu para hunter di lantai paling atas. Sesampainya di atas, Hilumi yang punya trauma akan masa lalunya terdiam. Mengingat dulu desanya hancur, bahkan sampai keluarganya menjadi korban penyerangan para monster. Para hunter saling bergantian menyerang monster yang terus berdatangan.
Bahkan Teteh Shirley dan asistennya Mamang Gokgai ikut membantu mempertahankan gedung asosiasi Hunter. Tidak lupa juga dengan Lamis. Setelah selesai membagikan MBG, Lamis ikut mengalahkan para monster. Hakon yang menyadari satu hal, penyebab para monster tidak kunjung habis, ternyata sebagian tembok desa telah hancur. Lamis berniat beristirahat sejenak dan meminta minum kepada si Hakon. Ketika hendak melanjutkan menyerang monster, Hakon mencoba menghentikan Lamis agar tidak memaksakan diri. Namun Lamis yang tidak ingin tragedi di masa lalunya kembali terjadi, dia akan terus berusaha untuk bertarung. Hakon mencoba sebuah trik baru untuk menghentikan Lamis, yaitu dengan memanggil namanya. いつ Singkat cerita, Lamis jatuh pingsan setelah Hakon memanggil namanya. Namun penyebab utamanya dikarenakan kondisi fisik Lamis sudah mencapai batasnya. Hilumi yang mendengar teriakan Lamis kalau Hakon bisa berbicara ikut terkejut. Namun Hakon menjelaskan bahwa suku katanya masih sangat terbatas. Jadi intinya dia tidak bisa berbicara lancar seperti manusia. Tapi di sisi lain sekarang komunikasi Hakon sudah lebih baik daripada sebelumnya. Singkat cerita, malamnya Hakon ikut berjaga di lantai atas, tapi tiba-tiba Misuel merasakan ada pergerakan 4 monster yang mencoba mendekati mereka. Ternyata yang dimaksud Misuel adalah serikat iblis rakus yang sudah mencari informasi di luar tembok desa. Menurut Mikene, para monster berkumpul di suatu tempat di luar gerbang. Dan dari kejauhan mereka melihat ada beberapa monster dalam ukuran besar sedang mendekati sektor Danau Shiryu. Prediksi Hilumi ada kemungkinan raja dari monster akan tiba besok atau lusa. Menurut Hakon, jika asumsi ekologinya sama seperti di dunia nyata, dia punya rencana. Tapi masalahnya rencana tersebut belum tentu disetujui oleh Lamis. Dan benar saja ketika meminta diturunkan di tengah-tengah desa, Lamis tidak menyetujuinya. かあいいね 何か考えがあるみたいだぞ。ここは任せてみないか。 Namun singkat cerita setelah dibantu oleh Hilumi, rencana si Hakon pun diizinkan oleh Lamis. Hakon turun tepat di depan gedung asosiasi Hunter dan berubah bentuk menjadi alat penjual es terbesar se-Jepang. Lalu memberikan es batu dalam jumlah banyak di sekeliling kantor asosiasi Hunter. Fungsinya untuk menurunkan suhu secara drastis, karena menurutnya katak dan buaya tidak menyukai suhu ekstrim. Tidak hanya bertahan, Hakon juga mencoba untuk melakukan serangan barunya, yaitu dengan menggabungkan es batu dan lalu memutarnya seperti peluru. Hakon terus menembakkan peluru es batu secara brutal, tapi Hilumi menyadari sesuatu. お前の能力って金を消費するんだよな。 払いでもらったから Dan benar saja poin yang awalnya 100.000 dalam waktu singkat terkuras banyak. Hakon pun langsung kembali dan berakhir mendapatkan siraman rohani dari Lamis. Besoknya, Pak Ketu beruang mengumpulkan para hunter dan berencana untuk menutup tembok desa yang hancur. Menurut Hilumi, tembok desa bisa ditutup dengan puing-puing bangunan yang dibantu dilapisi dengan sihir manipulasi tanah. Salah satu hunter mengatakan, kenapa tidak menggunakan Hakon yang bisa berubah bentuk menjadi alat yang besar untuk menutup lubang itu. Menurut Hilumi, perubahannya sangat menguras poin si Hakon sehingga tidak bisa bertahan lama. Pak Ketu berencana menggunakan koin emas yang tersisa dimiliki asosiasi Hunter. Namun jumlahnya terlalu sedikit dan menurut Hakon sendiri tidak akan cukup. 総理 総理本当に何かいい方法 Disinilah peran sebagai orang satu-satunya bangsawan dan orang terkaya di sektor Danau Shiryu izin tampil. Namun untuk mengambil uang di kediaman Sori bukanlah hal yang mudah. Alasannya karena masih banyak monster yang berkeliaran di sekitar sektor Danau Shiryu.
Akhirnya dibentuklah tim berisi 7 orang untuk membawa Hakon ke kediamannya Suori. Namun setibanya di mansion kediaman Suori, bangunan itu telah hancur akibat serangan para monster. スオリがこんな顔をするなんわらわの屋敷が泣きじゃくり初めて子供らしさを見せる彼女 Suori kemudian mengajak ke bawah tanah untuk mengambil koin emas tersebut, dan tanpa diduga ternyata 超える金持ちっぷりだなこんなに bahkan Suori sebagai pemilik hartanya ikut kaget sebab dia tidak menyangka kalau keluarganya sekaya itu. Setibanya di kantor asosiasi Hunter, Pak Ketu langsung mengadakan rapat darurat untuk membahas cara menutup lubang besar di pagar desa. Hilumi kemudian membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang dipimpin Pak Ketu bertugas mengawasi para penyihir tanah hingga ke dekat pagar yang rusak. Sementara itu, kelompok kedua yang dipimpin Hilumi bertahan di kantor asosiasi Hunter untuk menahan serangan para monster. Meski begitu, rencana ini sangat beresiko karena sebagian besar kekuatan dikerahkan ke garis depan. Pertahanan di kantor asosiasi Hunter menjadi jauh lebih lemah. Malam harinya, operasi pun dimulai. Kelompok Pak Ketu diam-diam bergerak menuju pagar desa. Namun, jumlah monster yang terlalu banyak membuat mereka kesulitan mendekati lubang tersebut. Tak lama kemudian, setelah mendengar para monster mulai menyerang kantor asosiasi Hunter, Hakon langsung meluncur ke pagar desa. Sesampainya di sana, ia berubah menjadi mesin penjual es batu raksasa untuk menutup lubang di pagar desa. Bersamaan dengan itu, Hakon juga menumpuk 10 pelat beton yang biasa menjadi pondasi mesin penjual otomatis hingga tingginya setara dengan pagar desa. Melihat kesempatan itu, Pak Ketu segera memerintahkan para penyihir tanah maju untuk memperkuat pagar. Sementara para hunter bertugas melindungi mereka dari serangan monster. これが加護報告あれが本気のクマ会長か Rencana tersebut berhasil. Lubang di pagar akhirnya tertutup, tetapi gelombang monster masih terus berdatangan. Saat mengamati pergerakan mereka, Hakon menyadari ada yang tidak wajar. Ia menduga seluruh monster sedang dikendalikan oleh seseorang. Dugaan itu benar. Dari kejauhan, Hakon melihat seseorang berjubah yang mirip dengan Raja Dunia Bawah. Tanpa ragu, ia langsung mendatanginya seorang diri. Hakon kemudian menggunakan berkah pelindungnya untuk mengurung orang tersebut dan memaksanya melepaskan kendali atas para monster. Setelah para monster kembali kehilangan kendali, Hakon segera berteriak memberitahu posisinya. Misuel dan Lamis pun bergegas menghampiri, namun sesampainya di sana emosi Lamis tiba-tiba langsung meledak. Ternyata orang yang berada di hadapannya adalah pelaku yang dahulu membakar desanya sekaligus membunuh seluruh keluarganya. Melihat keadaan itu, Pak Ketu bersama anggota Serikat Iblis Rakus segera menahan Lamis agar tidak dikuasai amarah. Akhirnya, Lamis berhasil menenangkan diri dan memilih kembali ke pagar desa untuk melanjutkan perbaikan pagar. Sementara itu, Pak Ketu memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Sosok yang biasanya tenang dan lembut kini berubah menjadi sangat buas. 穏便で優しいクマ会長はここにはもう 明らかに死にたいのであれば全てを白状することだ。 Ia kemudian meminta Hakon menemani Lamis. Menurutnya, urusan kotor seperti menginterogasi musuh sebaiknya diserahkan kepada para senior.
Di sisi lain, Lamis masih merasa sedih karena tujuan utamanya menjadi hunter adalah agar cukup kuat untuk membalas dendam atas kematian keluarganya. Melihat Lamis terus larut dalam kesedihan, Hakon mencoba menghiburnya. Namun ucapan Hakon justru disalahartikan oleh Lamis sebagai sebuah lamaran. もしかして求婚でもいい？私めの弁明を聞いていただきたいのですが。 Meski hanya kesalahpahaman, kejadian itu berhasil membuat Lamis kembali tersenyum. Pagar akhirnya berhasil diperbaiki. Untuk sementara, sektor Danau Shiryu kembali aman dari serangan monster. Warga mulai membangun kembali rumah yang hancur. Sementara para pedagang sudah kembali membuka toko mereka. Di saat yang sama, Hilumi bersama si kakek juga berhasil memperbaiki lingkaran transfer yang menghubungkan antar sektor. Karena situasi di Danau Shiryu sudah terkendali, Paketu memutuskan untuk membantu sektor awal. Alasannya, sektor tersebut langsung terhubung ke pintu keluar dungeon, sehingga akan lebih mudah menerima bantuan dari luar maupun mengevakuasi warga. Paketu pun mengirim 3 orang, yaitu Lamis, Hilumi, dan Misuel. Sementara Hakon tidak dihitung karena ia dianggap sebagai alat sihir. Sesampainya di sektor awal, Misuel langsung maju ke garis depan untuk membantu para hunter melawan monster. Di sisi lain, Hakon membagikan makanan dan minuman agar para hunter dan warga bisa memulihkan tenaga. 今は最速で商品を出すことに集中するのみ。 Hakon dan Hilumi kemudian menanyakan kondisi gerbang yang menghubungkan dungeon dengan dunia luar. Sayangnya, Kapten Carriol menjelaskan bahwa gerbang itu sudah dicoba berkali-kali tapi tetap tidak bisa dibuka. Artinya, satu-satunya pilihan mereka hanyalah bertahan dan terus melawan monster. Saat mereka sedang mengobrol, Kapten Sektor Awal datang menemui serikat orang bodoh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Hakon karena telah menyelamatkan banyak warga. Untuk sementara, para pengungsi akan dipindahkan ke sektor Danau Shiryu. Namun sebelum proses evakuasi dimulai, para hunter diminta membersihkan sektor awal dari para monster. 特に男性陣の人望が厚いようだ。 Keesokan harinya dibentuklah tim SAR darurat untuk mencari kemungkinan masih ada warga yang selamat. Hakon dan Lamis menjadi bagian dari tim tersebut. Mereka menuju sebuah penjara yang diduga menjadi tempat perlindungan para warga. Namun saat tiba di sana, semua sel sudah terbuka dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Tiba-tiba seseorang menyapa mereka dari dalam penjara. Orang itu bernama Heavy, seorang pendeta dengan hobi yang sangat aneh. 生きているだけです。ご安心ください。貴様 Ia gemar mengoleksi sepatu siapa saja, baik milik laki-laki maupun perempuan. Yang lebih aneh lagi, ia bukan dipenjara karena melakukan kejahatan, melainkan karena memang keinginannya sendiri. Yang lebih mengejutkan, Heavy ternyata merupakan anggota serikat orang bodoh. Menurut Sui, Heavy adalah support yang mampu menggunakan sihir ilusi sekaligus sihir penyembuhan. Mendengar hal itu, Boketu sempat kesal karena Heavy tidak ikut bertarung melawan monster sejak awal. Meski begitu, Heavy sebenarnya bukan orang yang jahat. Selama kekacauan berlangsung, ia justru menyelamatkan beberapa warga dengan membawa mereka berlindung ke dalam penjara. ですね。幻覚と気配を。本当かい？ルイさん出ても大丈夫会長さん Sebagai ucapan terima kasih, Boketu menawarkan hadiah apapun yang diinginkan oleh Heavy. Sesuai hobinya, Heavy justru meminta sepatu boots milik Boketu. Dengan berat hati, Boketu akhirnya menyerahkan sepatunya. Namun beberapa saat kemudian, 病気は治っていませんでしたか？命助けられてるし。お前ら昔からヘブンに
Kapten Carriol diam-diam mengembalikan sepatu tersebut kepada Buketu sambil membisikkan sesuatu. Walaupun tingkah lakunya paling nyeleneh di antara anggota lainnya, kemampuan Heavy sebagai support ternyata sangat berharga dalam pertempuran. Malam harinya, saat mencoba salah satu produk milik Hakon, Heavy kembali menunjukkan perilaku anehnya. おすすめは確かことを心配されているのですか？大丈夫ですよ。ちゃんとやってますので。ちょっと安心した。 Bukan hanya Hakon yang dibuat bingung, saya sebagai penonton juga heran bagaimana pengarang bisa menciptakan karakter seunik Heavy. Setelah Heavy pergi, Hakon kembali memeriksa fitur barunya. Setelah naik level, kini ia tidak hanya bisa menjual barang, tetapi juga berubah menjadi berbagai mesin yang menyediakan layanan otomatis. Selain itu, fitur level 3 juga telah terbuka, meski membutuhkan 3 juta poin untuk diaktifkan. Keesokan harinya, sebelum mengevakuasi warga dari sektor awal, Hakon bertanya berapa jumlah seluruh sektor di dungeon. Hilumi menjelaskan bahwa ada 8 sektor, yaitu sektor awal, sektor ratapan orang mati, sektor danau Siriu, sektor labirin, sektor pasir membara, sektor hutan gelap, sektor gunung anjing, dan sektor abadi yang hingga kini belum pernah berhasil ditaklukkan. Tak lama kemudian, seluruh warga dipindahkan ke sektor danau Siriu. Namun, Bu Ketua khawatir lingkaran sihir teleportasi akan dimanfaatkan monster untuk berpindah ke sektor lain. Hilumi menjelaskan bahwa satu-satunya cara mencegahnya adalah menemukan bawahan Raja Dunia Bawah yang mengendalikan para monster. Sayangnya, hunter di sektor awal kebanyakan masih pemula. Melihat peluang tersebut, Kapten Carriol menawarkan jasa Serikat Orang Bodoh dan Serikat Iblis Rakus untuk menjalankan misi itu dengan bayaran yang tidak murah. Tanpa ragu, Bu Ketua langsung menyetujuinya, bahkan menjanjikan hadiah lebih besar jika hasilnya memuaskan. Keesokan harinya, pencarian pun dimulai. Monster terus berdatangan dalam jumlah besar, sementara Serikat Orang Bodoh dan Serikat Iblis Rakus bekerja sama membersihkan monster. 渦を描き貫け。攻撃が欲しいな。 Beberapa saat kemudian, sesampainya di bagian terdalam sektor awal, Misuel merasakan lebih dari 100 monster sedang mendekat. Menurut Carriol, mereka berdua sanggup menahan garis depan, tetapi akan jauh lebih mudah jika ada yang bisa memperlambat pergerakan monster. Mendengar itu, Hakon langsung berubah menjadi mesin pachinko. Bola-bola baja pun ditembakkan tanpa henti, sementara botol cola yang berisi bola pachinko meluncur menghantam para monster hingga barisan mereka berantakan. Di tengah kekacauan itu, Hakon dan Lamis ikut maju ke garis depan sambil mencari pengendali monster. Namun tiba-tiba Mikene mendengar teriakan manusia dari balik tumpukan monster. Hakon segera berubah menjadi alat pencuci mobil dan menyemprotkan air bertekanan tinggi hingga bola-bola pachinko tersapu bersih. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Lamis untuk menghantam tumpukan para monster. Di balik mereka ternyata terdapat pengendali monster. Lamis langsung mencabut cincin pengendalinya dan menghancurkannya. Seketika seluruh monster kehilangan kendali dan misi pun berhasil diselesaikan. Dalam perjalanan pulang, Kapten Carriol bertengkar dengan wakil kapten. だろうね、赤。だよな。毎回見てるこっち。っていうか別にケツを触りたかったわけじゃねえぞ。どうだか。 Karena penasaran melihat hubungan mereka, Lamis pun bertanya tentang hubungan mereka berdua. Sui kemudian menjelaskan bahwa meski terlihat muda, usia wakil kapten sebenarnya jauh lebih tua daripada Carriol. Karena ia merupakan manusia berdarah campuran iblis vampir. Heavy pun menambahkan bahwa iblis vampir tidak hanya memperoleh nutrisi dari darah,
tetapi juga dari cairan tubuh lain yang memiliki kandungan nutrisi serupa. Itulah sebabnya mereka tetap bisa menikah dengan manusia dan memiliki keturunan. Setelah kembali ke pemukiman, Buketua meminta Hakon menyiapkan makanan dan minuman untuk merayakan keberhasilan misi mereka. Keesokan harinya, karena sektor awal sudah kembali aman, serikat orang bodoh bersiap pulang ke sektor Danau Siriu. Namun sebelum berangkat, Kapten Keriol mengajak anggota baru melihat markas serikat orang bodoh sekaligus menceritakan tujuan mereka menaklukkan dungeon. Lamis dan Hilumi cukup terkejut. Pasalnya serikat sebesar serikat orang bodoh justru menjadikan sektor awal sebagai markas mereka. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah markas rahasia yang berada di bawah tanah. おう、好きな席に座ってくれ。俺たちの目的を話そうと思ってな。 Sebelum menjelaskan tujuannya, Keriol mengingatkan kembali sebuah legenda yang berbunyi, jika berhasil mencapai sektor paling bawah dan mengalahkan penguasa terkuatnya, maka untuk permintaan apapun akan dikabulkan. Keriol juga pernah mendengar ada sebuah serikat dari negeri barat daya yang berhasil membuktikan legenda tersebut. Permintaan mereka benar-benar dikabulkan, tetapi dungeon itu langsung menghilang setelahnya. Sementara seluruh orang di dalamnya dipindahkan keluar dengan selamat. Setelah itu, Keriol memperlihatkan alasan sebenarnya ia ingin mencapai sektor paling bawah. なんだあれは。これは俺とフィルミナの子供だ。 Semua terkejut melihat seorang anak yang tertidur di dalam peti kristal. Namun Misuel masih merasakan tanda-tanda kehidupan, yang berarti anak itu belum meninggal. Yang lebih mengejutkan lagi, anak tersebut adalah putra Keriol dan wakil kapten, begitupun dengan Shiro dan Aka. Ternyata Keriol dan wakil kapten sudah menikah sekitar 20 tahun yang lalu. Anak mereka dikurung di dalam peti kristal karena terlahir dengan berkah negatif. Keriol menjelaskan bahwa berkah seperti milik Lamis atau Hakon berasal dari dewa baik. Sebaliknya, berkah negatif merupakan kutukan dari dewa jahat yang justru membawa penderitaan. Wakil kapten kemudian menjelaskan bahwa putranya memiliki berkah pembusukan. Apapun yang disentuhnya akan membusuk, termasuk tubuhnya sendiri. Yang lebih tragis, ia juga memiliki berkah pemulihan super. Akibatnya, tubuhnya terus membusuk, lalu sembuh kembali tanpa henti. Membuatnya merasakan siksaan yang tidak pernah berakhir. Lamis pun bertanya mengapa anak itu bisa menerima berkah negatif. Keriol menjelaskan bahwa dulu ia pernah hampir memusnahkan sebuah serikat hunter. Salah satu yang selamat membalas dendam dengan sihir kutukan kuno, dan kutukan itu akhirnya menimpa putranya. Karena itulah tujuan Keriol mencapai sektor paling bawah hanyalah satu, yaitu meminta agar kutukan anaknya dihapus. Namun peti kristal yang menjaga nyawa putranya hanya mampu bertahan 1 tahun lagi. Demi menyelamatkan anaknya, Keriol bahkan berencana bekerja sama dengan Raja Dunia Bawah. Sui yang pernah hampir dibunuh Raja Dunia Bawah langsung menolak rencana itu. Namun bagi Keriol selama masih ada harapan menyelamatkan anaknya, ia rela melakukan apapun. Meski sadar Raja Dunia Bawah mungkin hanya akan memanfaatkannya. Namun Keriol merasa tidak memiliki pilihan lain. Sayangnya ajakan Keriol ditolak mentah-mentah oleh anggota serikat orang bodoh. Mereka justru memutuskan menghentikan langkah si kapten. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Hakon memasang penghalang untuk melindungi para wanita. Heavy menghadapi Keriol sementara Misuel melawan Shiro dan Aka. いっぱいいっぱいですけどね。マジもっと手加減をよ。
Tentu saja dari segi jumlah orang, Carriol dan keluarganya kalah. Namun Carriol ternyata selama ini masih menyembunyikan kekuatannya. じゃねえんだぜ。殺されるとはな。 Akhirnya Carriol bersama keluarganya berhasil melarikan diri. Misuel sempat ingin mengejar, tetapi dihentikan Hilumi karena terlalu berbahaya mengejar musuh tanpa mengetahui seluruh kemampuan mereka. Menurut Hilumi, ketika mengaktifkan skillnya, matanya berwarna merah. Berkah yang dimiliki Kapten Carriol adalah berkah penembus mata, yang bisa menetralisir atau membatalkan berkah lain. Setibanya di pemukiman sektor awal, Hilumi menceritakan kejadian tersebut. Lalu Pak Ketum memasukkan Carriol dan yang lainnya masuk dalam status buronan. Menurut Heavy, mereka tidak perlu terburu-buru mencari Carriol. Alasannya, dengan kekuatan mereka yang hanya berempat, mustahil bisa mencapai sektor paling bawah. Karena itu, Heavy yakin mereka membutuhkan anggota tambahan. Hilumi pun menduga Carriol sedang mencari sisa anggota serikat orang bodoh untuk memperkuat timnya. Jadi, daripada membuang waktu mencari Carriol, mereka memutuskan mencari sisa anggota serikat orang bodoh lebih dulu. Meski begitu, menurut Hilumi, untuk saat ini kita masih berada dalam situasi yang sulit akibat serangan monster. Selain itu, mereka juga tidak bisa berpindah sektor dengan sembarangan. Karena itulah Pak Ketum Beruang mengajak mereka kembali ke sektor Danau Siriu. Apalagi proses pembangunan kembali desa baru saja dimulai, sehingga masih banyak yang harus mereka kerjakan. Namun saat mereka memasuki lingkaran sihir teleportasi antar sektor, tiba-tiba 干渉されている。た時邪魔になるよな。ヒュールミクマ会長、ラミス。 sihir teleportasi mendadak mengalami gangguan, sehingga mereka terlempar ke lokasi yang berbeda dari tujuan seharusnya. Singkat cerita, Hakon, Hilumi, dan Pak Ketum Beruang tanpa sengaja dipindahkan ke sektor labirin akibat gangguan pada lingkaran sihir teleportasi. Mereka pun segera menuju kantor asosiasi Hunter. Sesampainya di sana, Hakon langsung membagikan makanan kepada para Hunter dan warga. Ternyata persediaan makanan di sektor labirin hampir habis karena lingkaran sihir teleportasi tidak bisa digunakan, sehingga mereka tidak dapat mengirim maupun membeli bahan makanan dari sektor lain. Di saat yang sama, jumlah monster juga terus meningkat. Pak Ketum Beruang kemudian menjelaskan bahwa semua keanehan ini kemungkinan disebabkan oleh Raja Dunia Bawah. Ia pun berniat segera kembali ke distrik Danau Siriu. Namun rencana itu terhambat karena batu sihir untuk mengaktifkan lingkaran teleportasi di sektor labirin telah habis. Meski begitu, Pak Ketum Beruang masih memiliki cara lain untuk mendapatkan batu sihir tersebut. Rencana Pak Ketum Beruang adalah memasuki labirin untuk mengumpulkan batu sihir dengan mengalahkan para monster. Singkat cerita, Pak Ketum Beruang dan Hakon memasuki labirin. Tak lama kemudian mereka mendengar suara pertarungan dan segera menuju sumber suara untuk memberikan bantuan. Sesampainya di sana, mereka melihat seorang gadis berambut putih bernama Kikoyu sedang bertarung melawan sekelompok orc. Pak Ketum Beruang langsung turun tangan untuk membantu mereka. Namun ternyata Kikoyu tidak sendirian. Ia ditemani Botan, seekor sapi bertanduk, dan Kuroyata, seekor burung. Ketiganya bahkan mampu mengalahkan para orc dengan sangat mudah. Setelah pertarungan selesai, mereka saling memperkenalkan diri. Saat Pak Ketum Beruang menjelaskan bahwa Hakon adalah alat sihir yang memiliki jiwa manusia, Kikoyu langsung tertarik.
Pasalnya, ia juga mengenal makhluk serupa, yaitu tanah yang bisa bergerak dan memiliki jiwa. Karena penasaran, Kikoyu menyentuh Hakon. Tanpa disadari Hakon, Kikoyu memiliki kemampuan membaca isi hati seseorang hanya melalui sentuhan. Sehingga ia bisa mendengar suara hati Hakon meski Hakon tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai ucapan terima kasih, Kikoyu menawarkan makanan kepada Hakon dan Paketu beruang. Ia mengambil sebongkah tanah berbentuk bulat dan meletakkannya di dalam pot. Setelah itu, ia menanam bibit ubi yang sangat kecil di atas tanah tersebut. Namun, di luar dugaan, bibit itu langsung tumbuh dalam sekejap menjadi tanaman ubi yang besar. Saat dicabut, akarnya sudah dipenuhi ubi celembu yang matang. Hikoyu kemudian memanggang ubi-ubi tersebut sambil menceritakan kisah mereka. 信じられないような話だとお疑いになるでしょうが、 Kisah mereka itu berawal dari Hatake, sebuah ladang yang memiliki jiwa manusia dari dunia lain yang bereinkarnasi menjadi tanah. Meski tidak bisa berbicara, Hatake hidup bersama seorang nenek di desa terpencil. Suatu hari sang nenek meninggal dunia dan Hatake pun hidup sendirian. Dalam kesendiriannya ia berteman dengan dua hewan, yaitu Botan dan Kuroyata. Beberapa waktu kemudian Hatake menemukan seorang gadis kecil yang sedang melarikan diri. Karena merasa kasihan, ia menyelamatkan gadis itu. Gadis tersebut tidak lain adalah Kikoyu itu sendiri. Sejak saat itu, Hatake, Kikoyu, Botan, dan Kuroyata melakukan perjalanan bersama. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah kota berbenteng di utara yang sedang diserang pasukan Raja Iblis. Hatake ikut membantu dalam pertempuran dan berhasil memukul mundur pasukan Raja Iblis. Namun ia sadar bahwa kedamaian itu tidak akan bertahan lama selama Raja Iblis masih hidup. Karena itu Hatake memutuskan untuk mencari dan menghadapi Raja Iblis secara langsung. Kini tujuan Kikoyu memasuki dungeon adalah untuk bertemu kembali dengan Hatake. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, salah satu bawahan Raja Iblis berada di dungeon ini. Kikoyu berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang lokasi benteng Raja Iblis dan keberadaan Hatake. Malamnya, Paketu pun menceritakan keadaan yang sedang terjadi di dalam dungeon. Kikoyu pun menyimpulkan setelah mendengar cerita dari Paketu. Meski dia bertemu dengan tangan kiri Raja Iblis, yaitu si Raja Dunia Bawah, belum tentu akan membantunya dan menunjukkan jalan menuju benteng Raja Iblis. Beberapa saat kemudian, setelah Kikoyu tertidur, Paketu beruang bertanya kepada Hakon tentang kesan pertamanya. Menurut Hakon, Kikoyu adalah anak yang baik dan cerdas. Namun, Paketu merasa ada yang janggal. Meski terlihat seperti anak kecil, cara berpikir dan sikap Kikoyu jauh lebih dewasa. Paketu pun menduga bahwa Kikoyu berasal dari ras langka bernama anak salju. Ras ini tetap memiliki tubuh seperti anak berusia 6 tahun hingga dewasa. Menurut legenda, anak salju memiliki kekuatan luar biasa, sehingga dulu banyak diburu hingga hampir punah. Konon, jika anak salju dipenggal saat mencapai usia dewasa, tubuhnya akan berubah menjadi patung es yang tidak pernah mencair. Sementara kepalanya akan menguncapkan sihir kutukan yang sangat mengerikan. Bahkan ada rumor sebuah negara pernah hancur akibat kutukan tersebut. Di sisi lain, patung es anak salju juga memiliki kemampuan untuk menghapus segala kutukan. Mendengar hal itu, Hakon langsung teringat pada Keriol. Ia khawatir Keriol akan memburu Kikoyu demi menyembuhkan kutukan yang diterima anaknya. Karena itu, Hakon dan Paketu sepakat merahasiakan identitas Kikoyu. Keesokan paginya, Paketu akhirnya mendapatkan batu sihir dari monster orc.
Meski belum tahu berapa banyak batu yang dibutuhkan untuk memperbaiki lingkaran sihir teleportasi, ia memutuskan untuk kembali terlebih dahulu dan menanyakan kepada Hilumi. Namun muncul masalah baru. Potongan ladang milik Hatake yang dibawa Kikoyu tidak bisa melewati gerbang labirin karena dianggap sebagai monster. Untungnya Hilumi menemukan solusi. Ia memanfaatkan penghalang milik Hakon untuk menonaktifkan sementara penghalang gerbang labirin. Berkat cara itu, Kikoyu dan potongan ladang Hatake akhirnya berhasil keluar dari labirin. Setelah bermalam di penginapan, keesokan harinya Paketu Beruang kembali menjelajahi labirin untuk mencari batu sihir. Kali ini ia ditemani Hilumi dan Kikoyu. Menurut Hilumi, ada satu monster yang hampir pasti menjatuhkan batu sihir, yaitu iblis lava. Namun masalahnya monster itu sangat sulit ditemukan. Untungnya Kikoyu memiliki Kuroyata, seekor burung yang dapat mencari musuh dari udara. Tak lama kemudian Kuroyata kembali dan berhasil menemukan lokasi iblis lava. Hakon pun menyusun sebuah rencana. Ia terbang bersama Kuroyata ke lokasi monster, lalu membuat jebakan dengan menahan air menggunakan beberapa lembar beton. Air tersebut juga diisi es batu agar bisa memadamkan api milik iblis lava. Saat monster itu tepat berada di tengah jebakan, Hakon menghilangkan lembaran beton. Air dan es langsung menghantam iblis lava hingga memadamkan sebagian apinya. Di saat yang sama, Botan sudah bersiap menyerang. ヒュールムの情報によると溶岩人馬の急所は喉らしい。もう一本 Meski titik lemah iblis lava berhasil dihancurkan, monster itu ternyata mampu beregenerasi. Namun tiba-tiba sebuah bongkahan es raksasa jatuh dari langit dan menghantam tubuhnya. これはリシントウ Ternyata bongkahan es itu muncul dari retakan antar sektor. Penyebab retakan tersebut tidak lain adalah Lamis yang nekat menyeberang melalui celah itu. Setelah berhasil mendarat dengan selamat, Hilumi dan Paketu Beruang langsung memarahi Lamis. Pasalnya, berpindah sektor melalui retakan sangat berbahaya karena bisa membuat terjatuh dari ketinggian yang sangat ekstrim. Beruntung Lamis selamat berkat alat sihir ciptaan Hilumi yang digunakan untuk mendarat jika terjatuh dari ketinggian. Setelah lingkaran sihir teleportasi akhirnya kembali berfungsi, Hakon, Lamis, Hilumi, dan Paketu Beruang memutuskan untuk segera pulang ke sektor Danau Shiryu. Awalnya proses teleportasi berjalan normal, namun saat giliran Hakon, Lamis, dan Hilumi tiba-tiba tujuan teleportasi berubah. 起動するぞ。いいよ。いらっしゃいませ。もうなかっただろ。やだ、もう箱と離れたくない。全員が同じ場所に転移してくれ。 Padahal lingkaran sihir sudah diatur menuju sektor Danau Shiryu, tetapi mereka justru dikirim ke sektor lain. Hilumi pun kebingungan karena tidak menemukan kesalahan pada struktur lingkaran sihir teleportasi. Saat itulah Lamis teringat melihat cahaya merah muncul dari tubuh Hakon tepat sebelum proses teleportasi. Setelah memeriksa tubuh Hakon, Hilumi menemukan sebuah lingkaran sihir kutukan. Di saat yang sama, Hakon juga teringat bahwa saat bertarung melawan Kapten Keriol, Keriol sempat memegang bagian atas tubuhnya. Ternyata saat itu Keriol bukan hanya menyentuh Hakon, tetapi diam-diam memasang formula sihir yang mengacaukan tujuan teleportasi. Hilumi segera menghapus formula sihir kutukan dari tubuh Hakon, namun mereka belum bisa langsung kembali ke sektor Danau Shiryu karena lingkaran sihir teleportasi membutuhkan beberapa hari untuk mengisi ulang energi sihirnya. Sementara itu, Hakon, Lamis, dan Hilumi terdampar di sektor hutan gelap, yaitu sektor lapisan ke-7. Saat mereka berjalan di sekitar sektor hutan gelap, mereka melihat banyak pohon yang bentuknya menyerupai manusia.
Menurut Hilumi, ia pernah mendengar kabar bahwa ada monster yang mampu mengubah manusia menjadi pohon. Di tengah perjalanan, Lamis mendengar suara pertarungan dari luar gerbang. Saat mereka menghampiri, ternyata Sui, Heavy bersama para hunter sektor hutan gelap sedang melawan kawanan monster. Setelah semua monster berhasil dikalahkan, Hakon kembali membagikan makanan gratis kepada para hunter. Namun Lamis penasaran mengapa rumah-rumah di sana tetap utuh meski sering diserang oleh monster. Heavy menjelaskan bahwa monster di sektor hutan gelap tidak pernah menyerang tumbuhan, bahkan pohon yang sudah ditebang sekalipun. Monster di sektor ini juga unik karena wujudnya berupa buah-buahan dan sayuran, sehingga bisa langsung dimakan setelah dikalahkan. Mendengar penjelasan itu, Hilumi kembali menanyakan pohon-pohon yang menyerupai manusia. Heavy pun membenarkan bahwa mereka memang manusia sungguhan. Dulu Raja Sektor menyerang, banyak penduduk yang menghirup serbuk yang dikeluarkan hingga berubah menjadi pohon. Yang lebih mengejutkan, ternyata masih ada beberapa korban yang tetap hidup dalam kondisi tersebut. Hilumi kemudian bertanya bagaimana para hunter berhasil mengalahkan Raja Sektor. Namun Heavy mengungkapkan bahwa Raja Sektor sebenarnya belum pernah dikalahkan. Mereka hanya berhasil mengusirnya menggunakan api. Meski begitu, api sangat dilarang digunakan di sektor hutan gelap karena seluruh hutan di sini sangat mudah terbakar. Lamis pun penasaran apakah warga yang berubah menjadi pohon masih bisa kembali menjadi manusia. Heavy menjawab bahwa mereka masih bisa diselamatkan, tetapi hanya jika Raja Sektor berhasil dikalahkan. Menurut Heavy, menemukan Raja Sektor bukanlah hal yang sulit karena dari tempat mereka berdiri sosoknya bahkan sudah terlihat dari kejauhan. Keesokan harinya, saat Lamis dan Sui sedang membasmi monster, seorang pandai besi yang juga memiliki toko senjata menghampiri mereka sambil mengantarkan persediaan anak panah milik Sui. Karena mendengar kabar tentang kekuatan luar biasa milik Lamis, pemilik toko mengajaknya melihat koleksi senjata di tokonya. Di sana, Lamis ditantang mengangkat alat sihir pemberat berbentuk bola. Bagi Lamis, semua bola pemberat itu terasa ringan. Bahkan bola terberat yang bobotnya hampir menyamai Hakon sekitar 500 kg masih bisa ia angkat dengan mudah. Melihat kekuatan tersebut, pemilik toko pun tertarik membuatkan senjata khusus yang sesuai untuk Lamis. Sepulangnya dari toko pandai besi, mereka menemui ketua asosiasi hunter sektor hutan gelap yang bernama Dark. お初ですよろしゅう闇の会長とでも呼んで使わさいお前らデスケ仕事と農作業としてやるのにああ元から硬いんやったな Dari segi penampilan terlihat kalem dan misterius. Namun sifatnya justru sangat aneh, berisik, dan sering bertingkah konyol. Singkat cerita, keesokan harinya para hunter mulai bekerja sama membuka jalan menuju Raja Sektor. Namun meski sudah berhari-hari menebang pohon dan mengalahkan banyak monster, jarak mereka dan Raja Sektor seolah tidak pernah bertambah dekat. 野菜は真っ二つになり Di tengah pekerjaan itu, Paketu Beruang, Kikoyu, dan beberapa hunter lainnya tiba di sektor hutan gelap. Hilumi sempat bingung karena lingkaran sihir teleportasi seharusnya belum bisa digunakan. Ternyata si kakek berhasil memperbaiki lingkaran sihir lebih cepat dari perkiraan. Bersama Paketu, si nenek dan anggota Serikat Iblis Rakus juga ikut datang ke sektor hutan gelap. Sesampainya di sana, Paketu mengajak semua orang berkumpul di kantor asosiasi hunter. Namun Hakon dan Kikoyu mendapat tugas rahasia, yaitu mencari pembelot yang menyusup di antara para hunter. Untuk menemukan kaki tangan Raja Dunia Bawah, mereka memanfaatkan pembagian makanan gratis.
Saat Kikoyo membagikan makanan, ia sengaja menyentuh tangan setiap orang untuk membaca isi hati mereka. Sementara Hakon diam-diam akan memotret orang setelah mendapatkan kode dari Kikoyu. Hasilnya mereka berhasil menemukan sang pembelot. Yang mengejutkan, pengkhianat itu bukan orang luar, melainkan salah satu hunter di sektor hutan gelap yang tergoda oleh janji Raja Dunia Bawah untuk mengabulkan semua keinginannya. Setelah identitas pembelot diketahui, Hakon dan yang lainnya segera melaporkan kepada Ketua Asosiasi Hunter Sektor Hutan Gelap. Menurut Dark, menangkap pembelot adalah tanggung jawabnya sebagai ketua asosiasi. Tak butuh waktu lama, Dark berhasil menangkap hunter yang diduga menjadi kaki tangan Raja Dunia Bawah. Untuk mengorek informasi, Heavy menggunakan kemampuan manipulasi pikirannya. Saat diinterogasi, si pembelot mengira dirinya sedang berbicara langsung dengan Raja Dunia Bawah, sehingga tanpa sadar ia membocorkan semua yang diketahuinya. Dari interogasi tersebut, mereka memperoleh dua informasi penting. Pertama, Raja Dunia Bawah menjanjikan akan melunasi hutang judi si pembelot jika ia mau menjalankan perintahnya. Tugas yang diberikan adalah menggunakan cincin pengendali monster untuk memerintahkan para monster menyerang pemukiman warga. Kedua, beberapa minggu sebelumnya, Keriol sempat datang ke sektor hutan gelap untuk mencari rekan mereka. Namun, setelah mengetahui orang yang mereka cari tidak berada di sektor itu, mereka langsung pergi begitu saja. Setelah proses interogasi selesai, keesokan harinya, para hunter kembali melanjutkan pembuatan jalan menuju Raja Sektor. Tujuan mereka adalah mengalahkan Raja Monster agar seluruh warga yang berubah menjadi pohon bisa kembali menjadi manusia. Meskipun pengendali monster sudah ditangkap sehingga monster sayuran dan buah-buahan tidak lagi menyerang desa, para monster tetap mengamuk akibat banyaknya pohon yang ditebang selama perjalanan. Beberapa hari berlalu, para hunter terus menebang pohon. Sementara setiap malam mereka harus bertahan di tengah hutan yang sangat dingin. Untuk mengatasinya, Hilumi mengusulkan membuat pemandian air panas dadakan dengan memanfaatkan kemampuan Hakon untuk menghasilkan air panas. その上に浴槽、そっちは脱衣場だ。作り露天風呂。早っ。お湯注入。 Saat mereka sedang berendam, Kuroyata tiba-tiba meminta Kikoyu melihat ke arah langit. Dari kejauhan terlihat kobaran api besar telah membakar Raja Sektor Hutan Gelap. Namun kejadian ini justru menjadi masalah besar. Pasalnya, mengalahkan Raja Sektor menggunakan api sangat dilarang karena hampir seluruh hutan gelap sangat mudah terbakar. Paketu Beruang segera memerintahkan semua orang menebang pohon di sekitar Raja Sektor untuk membuat jalur kosong agar api tidak menyebar. Di saat yang sama, Serikat Iblis Rakus diperintahkan kembali ke desa untuk mengawasi warga yang berubah menjadi pohon. Jika Raja Sektor benar-benar dikalahkan dan mereka kembali menjadi manusia, seluruh warga harus segera dievakuasi ke distrik Danau Shiryu melalui lingkaran sihir teleportasi. Sementara Kikoyu menyerap seluruh pohon yang telah ditebang agar tidak ikut terbakar. Di tengah kepanikan, Hilumi justru memiliki rencana yang tak terduga. Ia meminta Hakon berubah menjadi Pomini, lalu menyemprotkan pertamak mengelilingi area yang sudah terbakar. Paketu Beruang dan Hakon sempat kebingungan karena menurut mereka tindakan itu hanya akan memperbesar kobaran api. Namun Hilumi menjelaskan bahwa karena hutannya sangat mudah terbakar, lebih baik api diperbesar agar seluruh bahan yang mudah terbakar langsung habis sekaligus. Dengan begitu, api akan lebih cepat padam dan tidak sempat merambat ke bagian hutan lainnya.
Meski begitu, rencana ini tetap memiliki resiko besar jika gagal. Api langsung membesar. Hakon mengubah wujudnya menjadi mesin yang lebih besar agar penghalangnya ikut meluas dan mampu melindungi semua orang. Kobaran api sempat menghantam mereka, tetapi semua orang selamat berkat penghalang milik Hakon. Setelah keadaan aman, mereka mendekati Raja Sektor untuk memastikan apakah Raja Monster benar-benar telah mati. Kikoyu memeriksa tubuh Raja Monster dan yakin bahwa ia sudah mati. Namun untuk memastikan sekali lagi, Lamis diminta menghajarnya dengan pukulan sekuat tenaga. Setelah dipastikan Raja Sektor benar-benar telah mati, tiba-tiba では戻るとするか。muncul seorang wanita rocker yang memperkenalkan dirinya sebagai Kayoling, salah satu jenderal bawahan Raja Dunia Bawah. Ia mengaku diperintahkan langsung oleh Raja Dunia Bawah untuk membakar sektor hutan gelap. Namun meskipun merupakan salah satu jenderal Raja Dunia Bawah, kekuatannya bukanlah tandingan para hunter. Kayoling pun berhasil dikalahkan dan ditangkap hidup-hidup karena Paketu Beruang ingin menggali informasi mengenai Raja Dunia Bawah. Di saat yang sama, seluruh warga desa yang sebelumnya berubah menjadi pohon akhirnya kembali menjadi manusia. Dan dengan begitu, misi pun selesai. 気を落とすな。緑で溢れていた森がこんなになっちゃったなーって。 Lamis, Hakon, Hilumi, Kikoyu, dan para hunter kemudian kembali ke distrik Danau Shiryu. Sementara itu, ketua asosiasi hunter hutan gelap beserta seluruh warganya juga diungsikan ke sana untuk sementara waktu. Sesampainya di distrik Danau Shiryu, para hunter akhirnya bisa beristirahat. Lamis dan Hilumi kembali ke penginapan Munami. Hakon kembali berjualan seperti biasa. Sedangkan Kikoyu ikut membuka lapak yang menjual buah dan sayuran segar. Karena kondisi sektor di Danau Shiryu mulai aman dan banyak pengungsi dari berbagai sektor berdatangan, Munami berinisiatif mengadakan sebuah acara fashion show. Tujuannya sederhana, yaitu mempererat hubungan antara pendatang dan warga asli. Peserta yang ikut pun cukup beragam. Ada Akowi dari bendahara sektor, Via dari toko barang, Suko dari serikat iblis rakus, Bu Ketua dari sektor awal, hingga Suori yang meski menjadi sponsor acara tetap ikut meramaikan. Kikoyu, si anak salju juga tidak mau ketinggalan. Begitu mendengar hadiah utamanya adalah 50 tiket makan gratis, Sui pun langsung mendaftarkan diri sebagai peserta. Hilumi dan Lamis juga ikut berpartisipasi. Dan yang terakhir, hadir peserta paling diunggulkan, yaitu Teteh Shirley, wakil ketua asosiasi hunter. Singkat cerita, tibalah saat pengumuman pemenang. Semua orang yakin Shirley akan menjadi juara karena penampilannya jauh mengungguli peserta lain. Namun, tepat sebelum hasil diumumkan, Shirley tiba-tiba mengundurkan diri tanpa memberikan alasan. Karena Shirley mundur, gelar juara akhirnya jatuh kepada Lamis. Selain mendapatkan 50 tiket makan gratis dari Hakon, Suori sebagai sponsor juga memberikan hadiah tambahan berupa sepasang sepatu boots. Namun saat melihat hadiah tersebut, Heavy langsung terkejut. Sepatu boots itu terlihat sangat mirip dengan milik seseorang yang pernah ia kenal. Singkat cerita, setelah acara selesai, Heavy segera menemui Suori dan menanyakan asal-usul sepatu itu.
Bahkan Heavy mampu menyebutkan nama sepatu tersebut dengan tepat, yang membuat Sori sedikit terkejut. Dengan nada tegang, Heavy bertanya dari mana sepatu itu didapatkan. Salah satu asisten Suwori kemudian menjelaskan bahwa kedua orang tua Suwori memperoleh sepatu itu dari sektor pasir membara. Mendengar jawaban tersebut, Heavy mengucapkan terima kasih. Namun tanpa ia sadari, aura membunuh yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Rupanya sepatu boot itu memiliki hubungan dengan masa lalu Heavy. Meski alasan sebenarnya masih menjadi misteri. Keesokan harinya, Heavy meninggalkan sepucuk surat untuk Paketu Beruang. Dalam surat itu, ia berpamitan pergi ke sektor pasir membara untuk menyelesaikan urusan pribadinya. Tak lama kemudian, Lamis, Hakon, dan Sui menyusulnya ke sektor pasir membara. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju kantor asosiasi Hunter untuk mengantarkan surat dari Paketu Beruang. Saat Lamis dan Sui sedang menyerahkan surat kepada staf, tiba-tiba 全員と合流できた。私だけこの場所に飛ばされて帰るイケメンが台無しだぞ。 ternyata Misuel adalah satu-satunya orang yang sempat terlempar ke sektor pasir membara ketika Kapten Carriol mengacaukan lingkaran sihir teleportasi. Beberapa saat kemudian, mereka menemui ketua asosiasi Hunter pasir membara dan menyerahkan surat tersebut. Ketua asosiasi menjelaskan bahwa wilayah mereka juga sempat diserang kawanan monster dalam jumlah besar. Beruntung, para hunter berhasil mengalahkan para monster sekaligus menangkap orang yang diduga sebagai pengendali monster bawahan Raja Dunia Bawah. Malam harinya, Lamis pergi ke toko sepatu tempat keluarga Suori membeli sepatu boots yang dijadikan hadiah dalam acara fashion show. Sesampainya di sana, pemilik toko menyambutnya dengan ramah. Ia bahkan bercerita bahwa akhir-akhir ini tokonya sedang ramai dan Lamis adalah pelanggan ketiga yang datang. Lamis kemudian bertanya, apakah sebelumnya ada seseorang pria berpakaian seperti pendeta yang datang ke toko ini. Pemilik toko membenarkannya. Menurutnya, pria itu hanya menanyakan asal-usul sepatu boots yang dijual di tokonya. Namun karena informasi itu bersifat rahasia, ia menolak menjawab, sehingga pria tersebut langsung pergi. Lamis mencoba menanyakan hal yang sama, tetapi kembali ditolak. Beruntung sebelum berangkat ke sektor pasir membara, Suori telah menitipkan surat kepadanya. Berkat pengaruh besar keluarga Suori dalam bisnis di dalam dungeon, pemilik toko akhirnya bersedia membuka rahasia tersebut demi menjaga hubungan baiknya dengan keluarga Suori. Ia menjelaskan bahwa sepatu itu berasal dari seorang hunter bernama Tasti. Keesokan paginya mereka saling bertukar informasi. Misuel mendapat kabar dari asosiasi Hunter bahwa Tasti adalah salah satu ketua serikat nyala api bergelombang yang beranggotakan 12 orang. Saat ini mereka sedang menjelajahi sebuah reruntuhan di tengah gurun. Jika ingin bertemu Tasti, mereka harus datang langsung ke sana. Di sisi lain, Sui memarahi Heavy karena pergi diam-diam tanpa meminta bantuan teman-temannya. Menurutnya, apapun masalahnya seharusnya mereka hadapi bersama. Awalnya, Heavy menolak melibatkan orang lain karena menganggap itu urusan pribadinya. Namun akhirnya ia menceritakan masa lalunya. Sebelum menjadi anggota serikat orang bodoh, Heavy memiliki seorang sahabat sejak kecil. Mereka berdua menjadi hunter dan dikenal sebagai pasangan yang sangat berbakat. Setelah berhasil mengumpulkan banyak uang dari berbagai misi, Heavy menghadiahkan sepasang sepatu boots kepada sahabatnya saat ulang tahunnya. Sahabatnya sangat menyukai hadiah itu dan berjanji akan selalu menjaganya.
Suatu hari ketika mereka mengawal seorang pedagang, kelompok bandit tiba-tiba menyerang. Heavy pingsan akibat serangan mendadak. Saat sadar, ia melihat sahabatnya telah tewas dengan kedua kaki yang dipotong. Sejak hari itu, Heavy selalu memperhatikan sepatu yang dikenakan orang lain. Ia bahkan mulai mengoleksi sepatu boots karena tidak pernah bisa melupakan sahabatnya dan masih menyimpan dendam kepada para bandit. Setelah mendengar cerita itu, teman-temannya semakin yakin untuk membantu Heavy menyelesaikan masa lalunya. Malam itu mereka menyusun rencana untuk menemui Tasti. Kendala terbesar adalah gurun yang memiliki suhu yang sangat panas. Tepat saat itu Hilumi dan Kikoyu tiba menyusul mereka. Seperti biasa, Hilumi telah mempersiapkan segalanya. Ia menciptakan jubah sihir yang mampu menyerap panas dari luar dan menjaga suhu di dalamnya tetap sejuk. Selain itu, ia juga membawa senjata titipan dari pemilik toko senjata di sektor hutan gelap yang sebelumnya dijanjikan untuk Lamis. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju reruntuhan. Berkat jubah buatan Hilumi, perjalanan melintasi gurun menjadi jauh lebih mudah. Konon, Raja Sektor bersemayam di lantai paling atas reruntuhan itu. Sesampainya di sana, Lamis membuka pintu reruntuhan. Di dalam, mereka menemukan banyak monster. Namun, anehnya, semua monster hanya diam seolah sedang menunggu perintah. Padahal, menurut Ketua Asosiasi Pengendali Monster sudah ditangkap. Hilmi pun menduga bahwa orang yang ditangkap hanyalah umpan. Sedangkan pengendali monster yang sebenarnya masih berada di reruntuhan dan sengaja mengumpulkan para monster di sana. Karena para monster tidak menyerang, untuk mengalahkan mereka jadi sangat mudah. いきます。へあ Setelah beristirahat dan makan, Hilumi menyusun strategi karena jalur menuju lantai atas dipenuhi jebakan. Hakon yang memiliki berkah penghalang ditugaskan berjalan paling depan untuk menahan setiap jebakan. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka akhirnya tiba di lantai paling atas. Di depan sebuah ruangan, mereka menemukan banyak jejak kaki. Lamis kemudian menjadi eksekutor untuk menghancurkan pintu tersebut. Di balik pintu, Tasti dan seluruh anggota serikatnya telah menunggu. Heavy langsung bertanya tentang monster yang berada di lantai pertama. Tasti tertawa dan mengaku bahwa monster-monster itu sengaja mereka kumpulkan untuk menyerang desa. Karena mereka telah bekerja sama dengan Raja Dunia Bawah. Lamis kemudian bertanya alasan mereka mau bekerja sama. Tasti menjawab dengan santai bahwa semua itu demi uang. Karena selama ini serikatnya memang mencari keuntungan dengan cara-cara ilegal. Mulai dari merampok, memeras, menganiaya, hingga menjadi bandit. Mendengar kata bandit, Heavy langsung menanyakan asal-usul sepatu boots milik sahabatnya. Awalnya Tasti tidak mengingatnya, namun salah satu anggotanya berkata bahwa sepatu itu adalah barang curian yang baru saja mereka jual dengan harga yang tinggi. Tasti akhirnya teringat, ia mengaku pernah merampas sepatu itu dari seorang hunter wanita. Saat wanita itu menolak menyerahkannya dan memilih mempertaruhkan nyawa demi melindungi sepatu tersebut, Tasti memotong kedua kakinya untuk mengambil sepatu tersebut. Mendengar pengakuan itu, amarah Heavy memuncak. Kali ini ia bersumpah akan membunuh Tasti dan seluruh kelompoknya demi membalaskan dendam sahabatnya. Heavy maju sendirian menghadapi kelompok Tasti.
Meski tanpa bantuan siapapun, ia dengan mudah mengalahkan seluruh anggota serikat tersebut. Tasti sempat memohon ampun, tetapi Heavy sama sekali tidak peduli. Dalam kondisi bersimbah darah, Tasti merangkak menuju sebuah pintu rahasia. Saat pintu itu dibuka, ternyata di baliknya tertidur Raja Sektor Pasir Membara. Dengan cincin pengendali monster, Tasti berusaha membangunkan dan mengendalikan Raja Sektor. Namun, bukannya patuh, Raja Sektor justru hendak memakan Tasti. Heavy yang ingin menghabisi Tasti dengan tangannya sendiri segera menyerang Raja Sektor agar melepaskannya. Akibatnya, perhatian Raja Sektor langsung beralih kepada Heavy. Lamis dan Misuel ikut membantu menyerang. Tetapi serangan mereka sama sekali tidak mampu melukai Raja Sektor. Hakon segera memasang penghalang untuk melindungi Lamis. Sayangnya, satu serangan Raja Sektor saja sudah mengurangi poin pertahanan Hakon dalam jumlah besar. Menyadari perbedaan kekuatan yang terlalu jauh, mereka memutuskan untuk mundur. Namun, Raja Sektor menganggap mereka sebagai makanannya dan terus mengejar. Untuk menghambatnya, Hakon berubah menjadi Pomini dan menyemprotkan pertama ke arah Raja Sektor. Setelah itu, dengan skill telekinesis, ia menyalakan korek api hingga tubuh Raja Sektor terbakar. Meski begitu, monster itu tetap mengejar tanpa menunjukkan tanda-tanda melemah. Sesampainya di lantai 1, perhatian Raja Sektor teralihkan oleh bangkai monster yang berada di sana. Melihat kesempatan itu, Hakon menggunakan telekinesis untuk menuangkan saus barbeque ke seluruh bangkai monster. Aroma saus barbeque semakin membuat Raja Sektor lahap memakan bangkai monster. Hingga Hakon dan teman-teman berhasil melarikan diri. Setelah keluar dari reruntuhan, Heavy segera mengobati luka Misuel. Kini mereka dihadapkan pada dua pilihan, meminta bantuan atau mengalahkan Raja Sektor sekarang juga. Keduanya memang sama-sama beresiko. Jika dibiarkan hidup, cincin pengendali monster milik Tasti bisa dimanfaatkan Raja Sektor untuk memimpin monster menyerang desa. Namun mengalahkannya juga bukan perkara mudah. Hilumi menjelaskan bahwa Raja Sektor merupakan ogre yang memiliki dua berkah sekaligus, yaitu berkah kekuatan dan berkah pengerasan tubuh. Karena itulah serangan Lamis dan Misuel yang bahkan mampu menghancurkan baja sama sekali tidak berpengaruh. Hilumi kemudian mengingat satu kelemahan ogre, yaitu mereka sangat menyukai sake. Yang jadi masalahnya bagaimana cara memberikan sake kepada Raja Sektor. Sui mengusulkan agar Heavy menggunakan sihir ilusi untuk menyamar sebagai ogre batu. Heavy setuju, tetapi ia tidak mengerti bahasa ogre. Secara mengejutkan, Hilumi ternyata memahami dasar-dasar bahasa ogre dan langsung mengajarkannya kepada Heavy. Singkat cerita, mereka mulai menjalankan rencananya. Heavy berubah menjadi ogre batu menggunakan sihir ilusi. Di punggungnya, Heavy menggendong Hakon yang sudah menyiapkan beberapa sake. Mereka berdua kembali memasuki reruntuhan dan menghampiri Raja Sektor yang masih sibuk makan. Saat Raja Sektor menoleh, Heavy menyapanya menggunakan bahasa ogre dan menawarkan sake. Hakon langsung membuka tutup botol dengan telekinesis. Begitu mencium aromanya, Raja Sektor langsung meminum sake tersebut tanpa curiga. Setelah menghabiskan 2 botol terakhir yang memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi, Raja Sektor akhirnya mengantuk dan tertidur pulas.
Saat Hilumi memastikan teorinya dengan menyuntikkan air sake ke tubuh Raja Sektor, dugaan itu benar. Berkah pengerasan tubuh hanya aktif saat Raja Sektor dalam keadaan sadar. Memanfaatkan kesempatan itu, Lamis dan Misuel segera naik ke tubuh Raja Sektor untuk memberikan serangan terakhir. Sebelum menyerang, Hakon meminta Lamis menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Alasannya agar sistem menganggap Hakon ikut berkontribusi dalam mengalahkan Raja Sektor dan ia juga memperoleh poin tambahan. と3分割したのに100万ポイント以上増えたぞ。 Setelah berhasil mengalahkan Raja Sektor, Hakon dan yang lainnya berniat kembali menemui Tasti untuk menghancurkan cincin pengendali monster yang masih dimilikinya. Namun saat menaiki tangga menuju lantai atas, mereka merasakan suhu yang tiba-tiba berubah sangat dingin. Dan kabut tebal mulai menyelimuti mereka. Sesampainya di tempat Tasti berada, hawa dingin semakin menusuk. Mereka pun terkejut karena Tasti sudah membeku menjadi es batu. Menyadari ada yang tidak beres, Kikoyu segera memerintahkan semua orang berkumpul di dekat Hakon dan meminta Hakon mengaktifkan penghalangnya. Benar saja, sesaat kemudian badai salju dahsyat menghantam mereka. Tak lama kemudian, seorang wanita berambut putih muncul dari tengah badai. Kikoyu, Botan, dan Kuroyata keluar dari penghalang untuk memastikan identitasnya. Ternyata wanita itu adalah Putri Salju. Kikoyu menjelaskan bahwa tujuan mereka hanya ingin memastikan sekaligus menghabisi Tasti. Tanpa banyak bicara, Putri Salju langsung menghancurkan tubuh Tasti yang telah membeku. Melihat Kikoyu yang berasal dari ras manusia salju, Putri Salju merasa heran karena ia justru hidup berdampingan dengan manusia. Baginya manusia adalah sampah yang telah memburu ras mereka hingga hampir punah. Kikoyu mengakui dirinya juga pernah membenci manusia, namun setelah bertemu Hatake, ia menyadari bahwa tidak semua manusia itu jahat. Sayangnya Putri Salju tetap tidak berubah pikiran. Ia mengaku pernah diselamatkan Raja Dunia Bawah dan kini menjadi salah satu jenderalnya. Karena itu semua perintah Raja Dunia Bawah adalah sesuatu yang wajib ia patuhi. Menurutnya siapapun yang menghalangi tujuannya harus dimusnahkan. Hakon memperkirakan penghalangnya hanya mampu bertahan selama 1 hari. Sedangkan menurut Kikoyu, badai salju itu bisa berlangsung selama 3 hari. Kikoyu kemudian menyentuh Hakon untuk berkomunikasi melalui telepati. Ia memutuskan mencoba membujuk Putri Salju sekali lagi. Karena merasa wanita itu adalah cerminan dirinya sebelum bertemu Hatake. Sebelum keluar dari penghalang, Kikoyu sempat bertanya pukul berapa sekarang. Hakon menjawab bahwa waktu menunjukkan tengah malam kurang 1 menit. Mendengar itu, Kikoyu tersenyum dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Begitu Kikoyu keluar dari penghalang, arah badai salju tiba-tiba berubah. Semua orang kebingungan saat melihat seorang wanita dewasa berdiri di hadapan mereka dan mampu membalikan badai salju tersebut. Hilumi kemudian menjelaskan bahwa ras manusia salju akan mengalami perubahan fisik drastis saat menginjak usia 18 tahun. Tubuh mereka akan berubah menjadi dewasa dan kekuatan sihir mereka juga meningkat berkali-kali lipat. Kini kekuatan Kikoyu bahkan mampu menandingi seorang jenderal Raja Dunia Bawah. Kikoyu kembali mencoba membujuk Putri Salju untuk menghentikan pertarungan. Setelah menyadari pertarungan itu tidak akan menguntungkannya, Putri Salju akhirnya memilih mundur dan meninggalkan tempat tersebut. Dengan begitu, Hakon dan yang lainnya berhasil menyelesaikan misi mereka dengan selamat.
Di akhir cerita kita diperlihatkan Putri Salju meminta bantuan kepada Keriol untuk melawan Hakon dan kawan-kawan. Dan dengan begitu, anime pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di anime selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.